terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 akan menjadi renungan kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak orang di dalam dunia ini berusaha hidup dan menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Mereka mencoba untuk dapat hidup menjadi orang yang baik, dan semua itu biasanya didapatkan dari apa yang mereka pahami sebagai orang-orang yang beragama. Dengan kata lain, bahwa agama mengajarkan untuk kita hidup baik di dalam dunia ini, untuk kita berinteraksi dan kemudian kita bekerja, dan segala bentuk kegiatan hidup yang kita kerjakan, yang kita jalani dan hidupi, ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus menjadi sebuah hal yang baik, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi berbeda halnya dengan kekristenan. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kalau banyak agama mengajarkan apa yang baik, tetapi kekristenan harus kita pahami bukan sekedar keyakinan yang mengajarkan kita akan hal-hal atau norma-norma yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka juga wajib untuk mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya setiap orang yang percaya di dalam Kristus harus hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya dengan orang-orang mereka yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus, maka kita juga wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di sini bukan berbicara tentang fashion, Bapak Ibu, bukan berbicara bagaimana cara kita berpakaian, atau bukan berbicara bagaimana cara kita berbicara apakah kita harus memakai bahasa asli Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi ini berbicara karakter. Kita harus mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk bisa mengenakan karakter Kristus, maka kita harus dipenuhi oleh isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu isi hati? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi konsumsi kita yang utama, agar kehidupan kita secara khususnya karakter kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu hidup. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau mengaku sebagai anak Tuhan tetapi engkau tidak berjuang untuk engkau bisa hidup seperti Kristus hidup, atau engkau tidak berjuang untuk engkau bisa memiliki karakter Kristus di dalam hidupmu, maka engkau sudah berdusta. Kita bukanlah anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa dikatakan sebagai orang Kristen, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini pastikan bahwa kita semua menjalani hidup kekristenan kita bukan sebagai orang yang beragama saja, tetapi kita menjalani hidup kekristenan kita karena kita mau menampilkan Kristus di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, maka Dia, Kristus, dipermuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari setiap kita renungkan hal ini. Minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk memampukan kita hari demi hari memiliki karakter Tuhan, baik dalam berbicara, baik dalam bertindak maupun berpikir. Sehingga waktu kita berinteraksi dengan orang, Kristus tidak dipermalukan dalam hidup kita.
Jangan sampai orang-orang di luar Kristus memandang kita dan berkata, kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen ngomongnya begitu ya? Kok orang Kristen perlakukan orang begitu ya? Dengan demikian, Kristus tidak dipermuliakan. Dan kita malah menjadikan hidup kita sebagai batu sandungan. Mari hari ini, pahami hal ini, bahwa kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah gaya hidup Kristus yang kita kenakan di dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.